If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rizka Fauzia, saya Sadira Putri Astari, saya Hida Haidaratul Musyaidah, Saya Permana. saya Sri Kartika Mulyawati, saya Nufianti, dan kami di sini akan menjelaskan mengenai penyakit asma. Rekan-rekan pasti sudah mengetahui apa itu penyakit asma. Untuk lebih jelasnya, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Jadi di sini pertama kita akan belajar tentang definisi terlebih dahulu. Istilah asma berasal dari kata Yunani yang berarti terengah-engah, di mana asma tersebut merupakan penyakit paru yang tidak akan menular. Selanjutnya, asma merupakan suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan yang disebabkan oleh hiperaktivitas terhadap suatu rangsangan sehingga menyebabkan peradangan. Tetapi penyempitan tersebut bersifat sementara. Selain itu, asma merupakan suatu penyakit pada paru yang disebabkan oleh obstruksi atau saluran nafas yang bersifat reversibel atau bisa ditarik kembali. Kemudian ada inflamasi jalan nafas, kemudian ada peningkatan respon jalan nafas terhadap suatu rangsangan. Di sini ada faktor risiko terjadinya asma. Faktor pencetus asma merupakan faktor yang dapat memicu timbulnya asma yang tidak selalu sama pada setiap penderita asma. Jadi maksudnya setiap penderita asma itu penyebabnya bisa berbeda-beda. Contohnya ada yang disebabkan oleh tungau debu rumah, misalnya pada kasur, pada bantal, pada boneka, dan juga tirai. Ada juga yang disebabkan oleh bulu binatang, contohnya seperti anjing, kucing, kelinci, dan burung. Kemudian ada yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Perubahan cuaca ini bisa menyebabkan asma, di mana sel masnya terangsang sehingga dapat mengeluarkan mediator-mediator inflamasi terutama histamin. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh asap rokok, obat nyamuk, ada juga stres, ada juga yang disebabkan oleh kelelahan atau olahraga berlebih, ada juga yang disebabkan oleh alergi makanan. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu, misalnya
obat-obatan antibiotik, penurun demam, atau pereda nyeri, atau obat-obatan NSAID. Patofisiologi asma yaitu gangguan saluran-saluran pernapasan yang dikarakterisasi oleh inflamasi kronik. Patofisiologi asma yaitu ada inflamasi, bronkonstriksi, lalu perubahan struktur jaringan napas. Itu untuk deskripsi sendiri, dia untuk digantikan dari yang baru, jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda sifatnya. Lalu ada lagi hiperkontivitas bronkus, ada di PPT-nya, bisa dilihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi asma. Ada yang berdasarkan derajat kayak intermittent, persisten, ringan, sedang, dan berat. Nah, ada juga derajat sedangkan yang sedang ya sama berat. Nah, sekarang kita berdasarkan per derajatnya. Lalu untuk intermittennya, gejalanya kurang 1 kali per minggu dan sama dengan kurang 2 kali per bulan. Terjadi serangannya itu singkat, itu untuk dibandingkan dengan 3 item. Nanti juga ada pelaksanaannya berbeda-beda untuk per derajatnya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang presistem ringan. Presistem ringan itu gejalanya lebih 1 kali per minggu dan lebih 2 kali sebulan. Terus serangannya mengganggu aktivitas tidur untuk presistem ringan. Nah, untuk presistem sedang, gejalanya tiap hari terus, serangannya mengganggu aktivitas tidur dan membutuhkan bronkolidator setiap hari ataupun lebih 2 kali sebulan. Nah, yang terakhir yaitu presensi berat. Gejalanya terus menerus, sering kambuh, dan aktivitas fisiknya juga terganggu, dan juga ada gejala malangnya itu sering. Setelah kalian tahu tentang definisi, faktor risiko, dan klasifikasi dari asma, nah di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala asma. Untuk gejala asma sendiri, yang pertama yaitu seperti batuk, sesak napas, mengi atau napasnya berbunyi, dada terasa berat, dan sulit untuk bernapas. Nah, gejala asma tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Ya, yang pertama sering terjadi timbul bila ada faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya seperti apa? Seperti ada faktor penyebab dari kita kena asma. Contohnya seperti ada asap rokok masuk ke dalam hidung kita atau masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Jadi asap rokok tersebut masuk dan mengganggu sistem pernapasan kita, jadi kita akan menjadi asma kita timbul. Nah, faktor pencetusnya. Nah, yang kedua dapat berulang, dan diantaranya ada periode bebas serangan. Jadi asma tersebut dapat terjadi beberapa kali, terkena kita sehari berapa kali kita akan terkena oleh asma tersebut dikarenakan faktor pencetus yang tadi. Nah, yang ketiga sering memburuk pada malam hari atau dini hari. Kenapa memburuknya pada malam hari atau dini hari? Karena cuaca pada malam hari itu tersebut cuacanya sangat dingin, dan menjadi tubuh kita akan merasa kedinginan dan mudah terkena oleh cuaca, dan asma kita akan timbul karena faktor kedinginan. Nah, untuk yang keempat dapat reda dengan pengobatan, dan terkadang dapat reda tanpa pengobatan. Jadi asma sendiri dapat reda dengan pengobatan dan dapat reda tanpa pengobatan. Jadi makan obat bisa reda, dan tanpa obat juga asma tersebut bisa reda. Nah,
Jadi gejala asma tersebut yang pertama seperti batuk, sesak napas, bengek atau napas berbunyi, dada terasa berat dan sulit bernapas. Nah, kalau gejala tersebut masih kita alami, coba konsultasikan kepada dokternya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai diagnosis penyakit asma. Namun sebelumnya, rekan-rekan sudah memahami apa itu asma dan apa itu penyebab dan serta gejala yang terjadi akibat penyakit asma. Nah, di sini kita akan mempelajari untuk memastikan diagnosis asma. Biasanya dokter akan melakukan serangkaian wawancara, dimulai dari wawancara kepada pasien, kapan gejala itu muncul, dan apa yang dirasakan terhadap pasien tersebut, seperti gejala napas yang tersesak, disertai dengan nyeri dada, serta riwayat kesehatan keluarganya. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan video berikut ini mengenai diagnosis penyakit asma. Asma. Asma ialah penyakit kronik saluran pernafasan di dalam paru-paru. Semasa pernafasan, udara yang mengandungi oksigen masuk melalui saluran pernafasan. Udara yang memasuki saluran pernafasan lalu menerusi trakea, berpecah masuk ke dalam bronki, bronkiol dan akhirnya memasuki poket-poket kecil yang dipanggil alveolus, di mana pertukaran gas akan berlaku. Asma atau lelah adalah gangguan atau halangan kepada pernafasan akibat daripada keradangan dan kesempitan tiub-tiub bronkiol. Apabila saluran pernafasan dalam paru-paru mengalami radang atau inflammation, saluran pernafasan menjadi sempit. Otot-otot dinding saluran menguncup dan mengeluarkan lendir atau mucus. Apabila berlakunya penyempitan saluran pernafasan, udara yang ada di dalam paru-paru tidak dapat keluar. Pesakit akan sukar bernafas, pernafasannya cepat dan pendek, serta terdapat bunyi desiran atau wheezing. Saluran pernafasan pesakit asma sensitif kepada bahan-bahan alahan tertentu seperti debu, bulu haiwan, perubahan cuaca, asap dan sebagainya yang boleh menyebabkan saluran tersebut menjadi sempit dengan tiba-tiba dan menyebabkan sukar bernafas. Asma adalah penyakit keturunan. Walau bagaimanapun, ahli keluarga pesakit tidak semestinya akan menghidapi asma. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda asma, dapatkan pemeriksaan dan pengesahan segera di klinik-klinik atau hospital yang berdekatan. Setelah kita mempelajari mengenai diagnosis penyakit asma, lalu kita akan mempelajari mengenai terapi apa yang harus diberikan kepada pasien. Namun sebelumnya rekan-rekan perlu diketahui bahwa terapi pada penyakit asma ada terapi secara farmakologi dan terapi secara non-farmakologi. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi secara non-farmakologi. Jadi terapi secara non-farmakologi diantaranya yaitu mengedukasikan kepada pasien. Jadi maksudnya mengedukasikan kepada pasien, jadi kita harus memberikan pemahaman akan lebih luasnya lagi bagaimana itu penyakit asma, apa itu faktor resiko lain sebagainya. Jadi pasien itu harus memahami benar-benar penyakit apa yang benar-benar mereka rasakan seperti itu. Nah, selanjutnya harus mengidentifikasi dan pengendalian faktor pencetus. Jadi diantaranya yaitu ada istirahat yang cukup. Kenapa pasien penyakit asma itu harus istirahat yang cukup? Karena dianjurkan bahwa pasien penyakit asma itu tidak boleh terlalu capek-capek seperti itu. Karena kalau misalkan pasien penyakit asma terlalu capek, maka faktor penyakitnya itu akan segera kambuh kembali gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu harus banyak mengkonsumsi air putih. Jadi dianjurkan itu sehari itu 8 gelas untuk mengkonsumsi air putih supaya pasien tersebut tetap lebih fresh seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu PHBS.
Karena penting banget ini PHBS untuk pasien yang terkena penyakit asma, karena disebabkan harus penerapan pola hidup bersih sehat seperti itu. Kenapa harus diterapkan pola bersih hidup sehat? Karena seseorang yang terkena penyakit asma itu baik dari faktor lingkungan, baik dari faktor diri sendiri itu harus benar-benar bersih dan sehat. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu faktor gejalanya. Karena ada faktor gejalanya itu ada dari debu, dari polusi lain sebagainya. Jadi ya harus benar-benar dengan secara baik itu lingkungannya itu harus terjaga. Nah, mungkin itu mengenai faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan pada terapi secara non farmakologi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan mengenai obat-obatan pada penyakit asma. Berdasarkan mekanismenya, kerja obat asma dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada anti alergikal, contoh obatnya salbutamol. Bisa dilihat di sini, di situ ada dosis, indikasinya, kontraindikasi dan efek sampingnya. Ada bronkodilator, contoh obatnya ipratropium bromid dan teopilin. Bisa dilihat di sini. 3 ada antihistaminika, contoh obatnya ketotipen, bisa dilihat di sini ya. 4 ada kortikosteroid, contoh obatnya metilprednisolon. Bisa dilihat juga di sini ya penjelasannya. Ada dosisnya, ada indikasinya, ada kontraindikasi dan efek samping. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk contoh kasusnya, Nyonya SJ, ibu rumah tangga berumur 32 tahun, mengidap asma sejak berumur 5 tahun. Nyonya SJ menemui dokter umum ketika mengalami napas pendek selama beberapa minggu. Nyonya SJ mendapat pengobatan Jafilukas 20 mg 2 kali sehari dan amoxicillin 3 kali sehari selama 1 minggu. Dokter curiga pasien mempunyai infeksi ringan. 2 bulan kemudian, Nyonya SJ masuk rumah sakit karena gejala mirip flu, sakit perut, dan penurunan nafsu makan. Nyonya SJ dideteksi mempunyai penyakit kuning. Pemeriksaan fungsi hati, bilirubin 44 mikromol, ALT 200 IU, AST 150 IU. Untuk pemecahan kasus ini menggunakan metode SOAP. Subjeknya Nyonya SJ berumur 32 tahun, mempunyai keluhan napas pendek selama beberapa minggu, gejala mirip flu, sakit perut, dan penurunan nafsu makan. Riwayat penyakit, mengidap asma sejak berumur 5 tahun. Objektif, bilirubin 44 mikromol, ALT 200 IU, AST 150 IU. Asesmen penyakit kuning belum diatasi, asma harus segera diatasi agar tidak menimbulkan gejala kronis dan mengganggu. Planning, menghentikan Jafilukas karena mempunyai efek samping gangguan hati. Terapi farmakologi, diberikan metilprednisolon tidak lebih dari 60 mg per hari. Metilprednisolon bermanfaat pada serangan asma akibat infeksi virus dan bakteri. Terapi non-farmakologi meminimalkan paparan alergi, kontrol terhadap faktor pemicu, misalnya debu atau polusi. Hindari stres fisik dan emosional, hindari alkohol. Untuk edukasi pasien, memberi informasi tentang obat, menganjurkan kepada pasien untuk selalu membawa obat-obatan untuk menghindari keterlambatan penanganan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum